kowe tak pateni. Oh, kamu membunuh saya. Emang semudah itu kamu bisa membunuh saya? Kademenge saat mati balik rene nasian. Kenapa saya kemarin tidak mati ataupun belum mati? Karena nyawa saya hanya milik Allah, bukan milikmu, bukan milik pusakamu, bukan. Mohon maaf, saudara. Kamu boleh tua usiamu, akan tetapi akal sehatmu yang harus kamu perbaiki. Iki kowe kuat nampani pusaka naga kembar iki apa ora? Pusaka naga kembar. Silahkan. Oke, sahabat-sahabat, kita akan mendatangi lagi. Tadi sempat kameramen nyuruh saya istirahat dulu, tapi saya tidak bisa tinggal diam. Ya, saya tidak bisa tinggal diam. Kenapa? Yang pertama, ini awalnya memang bukan urusan saya. Awalnya ini urusan warga atau urusannya RT dan Pak Lurah dan Bu Yani dan warga tetangga-tetangga sekitarnya. Dan tentunya sekarang menjadi urusan saya karena apa? Karena saya 2 kali saya dilukai secara mengejutkan. Yang pertama saya disiram pakai serbuk beracun yang kena mata saya. Terus yang kedua saya ditusuk pakai keris, yang artinya ini akan menjadi masalah saya. Dan ini akan berlanjut sampai saya menghabisi mereka dan saya akan menyelidiki ini sumbernya seperti apa. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk menangkap dan membalas perbuatan dukun Dampit yang telah meracuni mata dan menusuk perutnya dengan sebilah keris pusaka. Namun sebelum menyimak video tersebut, tentunya tidak lupa kami untuk memanjatkan doa untuk para pemirsa semuanya. Semoga para sahabat selalu sehat, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah ditayangkan di video sebelumnya, dalam keadaan mata terluka karena sebelumnya disiram serbuk putih beracun, Gus Nur Samsun kembali mendatangi dukun Dampit dengan menggunakan penutup mata, karena masih terasa perih. Misi Gus Nur Samsun tersebut adalah untuk membawa pulang anak perempuan dari Bu Yani. Namun sang anak tersebut ternyata tidak bersedia pulang, karena kena pengaruh dari dukun Dampit tersebut. Maka terjadilah kemudian pertarungan lagi dengan dukun Dampit. Dan waktu itu dukun Dampit hampir bisa dikalahkan. Namun sebelum Gus Nur Samsun menghabisi sang dukun, tiba-tiba datang seseorang pria bercaping yang mirip dengan sang musafir Joko Kendil. Pria tersebut langsung menolong dukun Dampit, dan kemudian berduel dengan Gus Nur Samsun. Dan ternyata pria tersebut mempunyai pusaka naga kembar yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun dibuat terkapar menghadapi pria dengan pusaka hebatnya itu. Dan di saat itu pula, nasib malang dialami Gus Nur Samsun. Ketika Gus Nur Samsun terkapar karena mendapat serangan dari pria bercaping tersebut, dukun Dampit kemudian menyerang sang kameramen. Dan tidak hanya itu saja, dukun Dampit menusuk perut Gus Nur Samsun dengan keris pusakanya, sehingga membuat perut Gus Nur Samsun terluka dan banyak mengeluarkan darah. Dan beruntung Gus Nur Samsun masih bisa bangkit, dan bisa kabur dari dukun Dampit dan pria bercaping tersebut. Gus Nur Samsun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka robek di perutnya itu. Dan setelah 2 hari beristirahat untuk memulihkan lukanya, Gus Nur Samsun sudah tidak sabar lagi. Dia ingin kembali mendatangi dukun Dampit dan pria misterius yang bercaping tersebut. Maka setelah sudah merasa kuat, malam ini Gus Nur Samsun kembali ingin menjalankan misinya. Dan misinya kali ini adalah untuk membuat perhitungan dengan dukun Dampit dan sang pria bercaping. Dan dengan perut yang masih dibalut dengan perban, Gus Nur Samsun kembali datang di tempat di mana dukun Dampit berada. Lalu apakah yang akan terjadi ketika kemudian Gus Nur Samsun bertemu lagi dengan dukun Dampit dan pria bercaping? Dan mampukah kali ini Gus Nur Samsun mengalahkan mereka? Silahkan disimak video tersebut sampai akhir cerita. Kami sengaja menyampaikan kembali aksi hebat dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Semoga video kali ini bisa memberi edukasi yang baik, juga bisa menghibur para pemirsa semuanya. Itu kayaknya ada orang yang bercaping, itu gurunya Dampit ya? Hah? Yang kemarin itu yang pegang pusaka naga itu kan? Soalnya
kecil banget di kamera nggak kelihatan. Cuma kelihatan apinya doang. Kelihatan apinya doang. Assalamualaikum. Oh, iki. Sopo iki. Ini saya yang kemarin. Ate. Bola balik enak rene. Beres. Bongko ora. Kata Pene nah. kata siapa yang bongko? Bongko arep diobong karo neraka. Sampai itu ngapain di gubuk-gubuk kayak gini? Ini sawah siapa ini? Sawahmu? Sawahe dhewe sawahku iki. Oh, sawahmu. Sawahku. Ya. Ora jane nekat lah terkare iki jane dikarep apa jane? Saya cuma pengen ketemu sama orang yang kemarin nusuk saya itu siapanya Anda? Iki muridku. Oh, muridmu. Sekarang mana? Ora neng kene Tan. Loh, kenapa nggak ada di sini? Bukannya ini tempatnya? Yo ning wong wis ngalih kok kene. Oh, sudah pergi dari sini. Kenapa dia pergi? Yo. Iki masalah karo kowe kuwi balik. Oh. Lantas kemana dia pergi? Yes. Mbok. Lah kok embuh ki? Lah sampean gurunya kok embuh? Sampean jangan menyembunyikan. Aku ora delekke ning nyatane ora ning kene saiki Lan. Ya, saya tahu kenyataannya dia tidak di sini. Akan tetapi, saya yakin 1000 yakin bahwa sampean sebagai gurunya pasti menyembunyikannya. Aku ora ndudune, pokoke aku doe ora ngerti. Oke. Kalau begitu saya Ora hanya aku iki dari karepmu piye? Apa njaluk nantang karo arep adu kasekten apa arep adu ngelmu neh? Mungkin balik bongko lu. kata siapa saya bongkok, orang saya sehat-sehat saja. Saya sehat-sehat saja. Waduh, Oh, ini nggak kenapa-napa kok ini hanya luka kecil. Ini Demben ke matane buta. matanya udah buta. Kenyataannya saya bisa jalan ke sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada daya dan upaya kalian untuk melukai saya jika Allah sudah berkehendak akan menyelamatkan saya dan Allah akan melindungi bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mau hidup di jalan kebaikan. Apa kowe kerajo ora mudeng aku. Tuh apa iki karepmu? Saya di sini pertama saya pengen ketemu sama Dampit, murid sampean. Yo, Dan kedua saya pengen membawa pulang si anak itu karena sumbernya ada di anak itu. Sumber masalahnya ada di anak itu. nek aku ora iso ndutune karepmu piye? Kalau sampai nggak bisa memberikan tahu di mana muridmu, di mana si anak itu, bocah kecil itu, terpaksa saya ya harus melawan sampean. Karepmu arep adu blotok adu ilmu karo aku. Itu terpaksa saya akan melakukan. Yo jajal nae demben bongko arep jajal karo Pak yo jajal. Sampean jadi orang tua, jangan minta dihormati selagi sampean belum bisa menghormati sama orang yang masih kamu anggap kecil. Apa mau takdiri sing gawe urip kono? Udahlah, nggak usah banyak omong lah. Karena saudara-saudara saya yang di luaran sana tidak suka melihat percakapan yang terlalu banyak omong kosong seperti ini. Kalau memang sampean bisa menunjukkan di mana muridmu, silahkan tunjukkan di sini. Jika tidak, maka saya secara langsung menantang sampean antara mati dan hidup malam ini. Nek ngono tak gawe sayembara, kowe tak tutune muridku, ning kowe kuat nampani pusaka yo kuwi naga kembar iki. Oh, sampean membuat sayembara hanya untukku. Yo, Jika saya bisa mengalahkanmu, yo, apa keuntunganku? kowe tak tutune karo muridku. Sampean berjanji akan memberikan tahu di mana muridmu, Yo, dan jika saya yang kalah, apa keuntunganmu? yo kowe tak pateni. Oh, kamu membunuh saya. Emang semudah itu kamu bisa membunuh saya? Lah demben ke saat mati balik rene nasian. Kenapa saya kemarin tidak mati ataupun belum mati? Karena nyawa saya hanya milik Allah, bukan milikmu, bukan milik pusakamu, bukan. Mohon maaf, saudara. Kamu boleh tua usiamu, akan tetapi akal sehatmu yang harus kamu perbaiki. Ha iki kowe kuat nampani sapa naga kembar iki apa ora? Usahakan naga kembar. Silahkan. Kita mundur.
Silakan ikuti saya jika sampai memang benar-benar berilmu. Kita tarik keluar, jangan di situ, karena saya merasakan kekuatannya ada di situ. Aku ki harus apa yang diweti. Sampai sama siapapun tidak punya rasa takut. Randi rasa wedi. Berarti sama dengan saya. Saya tidak akan memiliki rasa takut selagi di hadapan saya itu adalah orang yang jahat. Was. Selawat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yes. Yai Noko Kembata jaluk kawimu. Lampun orang manusia ini. Langsung kita pungkasan, gak usah lama-lama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Harus hati-hati. Saya belum sempat membaca mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aku saya melihat sifat Allah Nur Qiyamul Rahman. Rupaku amat yang jagat gede jagat cilik sedang kasus yang serta tadi. Saat kesan Allah berkakali la haula wala quwwata illa billah. Awas, ya. Bismillah. Allah. Allah mengucap sifat saya. Aku saya melihat sifat Allah. Aku yang Allah merupakan ada jaga di jaga di saya dengan kasus saya bisa dari jaga sana Allah kekal Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buang ilmunya. Kita buang ilmunya sekali lagi, masih ada di sini.